Apakah saya bangga mendengar teman yang gagal? Enggak. Jadi saya sedih banget karena apa? Karena kambing yang saya berikan itu otomatis kambing yang sudah ada kualitas, karena bukan kambing pasaran. Iya. Jadi kita amrihnya untuk keturunannya nanti kalau ada yang teman yang ngambil bibitan bagus, ya siapa tahu keturunannya bisa diambil saya lagi, ya, kan gitu. Kita dalam transaksi untuk saling berbagi rezeki, Mas. Jadi awal kuncinya adalah bagaimana cara kita mendekati kambing itu, bagaimana cara kita mengetahui karakter kambingnya. Jadi kita memperbanyak waktu malam hari, Mas. Oh, malam hari. Nah, seperti saya merawat kambing pejantan saya, itu kalau saya ngasih susu atau apa, itu malam hari. Karena di siang hari saya jalan kemana-mana ke rumah teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, pertama kali ini dari mulai tahun 2019 kita berhadapan langsung di depan kamera. Ini kita sekarang ada kesempatan yang sangat bagus di rumah Bapak Agus, tepatnya di daerah Klaka, Lanuyoso. Mungkin kalau teman-teman mau ke daerah Jember ini, mau ke Klaka POM, langsung belok ke kiri, itu akan mendapati peternakan etawa milik Bapak Agus. Oke, langsung saja kita tanya-tanya seputar kambing etawa dan yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan seperti apa mungkin peternakan Bapak Agus ini, dan terus dengan adanya ilmu beliau ini dibagikan ke kita, dan mulai dulu Bapak Agus itu kan juga awam dengan dunia etawa sampai bisa seperti ini, bisa menjadikan peternakan ini bukan hanya peternakan tapi juga bengkel untuk kambing-kambing yang sekiranya rusak dibuat bagus, dan hasilnya sudah banyak teman-teman yang sudah membeli di beliau dan hasilnya juga bagus. Oke, langsung saja kita tanya ke beliaunya langsung. Oke Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, ini Pak, mungkin dari berapa tahun ini kan kita nggak pernah kedua ini Pak ya. Dengan sibuk nyuting itu. Jadi saya sibuk nyutingnya. Di kesempatan kali ini memang ini edisi khusus ini Pak. Terima kasih Mas. Oke, Pak, ini pengalaman jenengan Pak ini kan dari dulu saya sudah melihat pembicaraan dari jenengan Pak ya, tentang banyak kambing-kambing dari teman-teman yang rusak, jenengan perbaiki sampai bagus, bisa dibeli lagi di temen, mungkin ke temen atau mungkin dijual ke yang lain Pak ya. Pak, ini awal dulu Pak seperti apa sih Pak? Kita ini kan mungkin saya memegang dari jenengan itu, kalau kita beternak etawa atau apapun itu kita harus senang dulu ya Pak ya. Iya. Itu seperti apa sih Pak perawatan jenengan atau mungkin pendekatan jenengan ke etawa, terus jenengan itu bisa kok bisa kambing yang rusak menjadi bagus, yang kurus menjadi gemuk, dan yang bulunya jelek bisa halus. Ini seperti apa Pak mungkin? Begini Mas, terutama ya salam buat teman-teman yang terutama yang nonton video ini ya, yang masih belum order kambing ke saya, masih ada niat untuk beternak bersama, ataupun yang sudah membeli kambing dari saya, pesan saya tolong dirawat dan dijaga dengan baik agar hasilnya bisa menjadi baik. Juga jangan segan-segan untuk komunikasi dengan jenengan. Ya, komunikasi tentang ada keluhan apa. Insya Allah saya akan memberikan sesuai pengetahuan saya yang sudah saya jalani. Jadi saya tidak memberikan informasi hanya materi, tapi yang sudah saya praktekkan di peternakan saya. Jadi gini Mas, pertama kalau kita mau ternak kambing etawa, kita harus memiliki rasa suka dulu. Rasa suka, senang dari hati. Merawat pun juga seperti itu. Kita tidak bisa istilahnya nyagerno masalah uang Mas. Kalau kita punya uang jebret udah tak bayar di sana, itu belum bisa maksimal. Kecuali kalau kita sudah punya ilmunya, kita sudah menerapkan sendiri.
misalnya seperti saya, kalau saya mampu nanti saya mau cari kuli mas. Iya. Jadi jam segini harus ini, jam segini harus gini, mandinya jam ini. Jadi saya kontrol itu bisa. Nah kalau sama-sama awam mas, kita rawatkan sama orang, kebanyakan teman-teman yang nggak berhasil. Itu yang membuat kesalahan ya dari peternak-peternak awal pak ya? Iya, mungkin karena ya ada keinginan tapi dirinya belum bisa. Terus kok kebetulan ada dana, jadi dia beli ke saya. Dulu, tapi belum ada pak ya. Apakah saya bangga mendengar teman yang gagal? Enggak. Jadi saya sedih banget karena apa? Karena kambing yang saya berikan itu otomatis kambing yang sudah ada kualitas, karena bukan kambing pasaran. Iya. Jadi kita amrihnya untuk keturunannya nanti kalau ada yang teman yang ngambil bibitan bagus, ya siapa tahu keturunannya bisa diambil saya lagi ya, kan gitu. Kita dalam transaksi untuk saling berbagi rezeki mas. Jadi awal kuncinya adalah bagaimana cara kita mendekati kambing itu, bagaimana cara kita mengetahui karakter kambingnya. Jadi kita memperbanyak waktu malam hari mas. Oh malam hari. Nah seperti saya merawat kambing pejantan saya itu, kalau saya ngasih susu atau apa itu malam hari. Karena di siang hari saya jalan kemana-mana ke rumah teman-teman cari rezeki. Oh gitu. Jadi makanya WA saya itu off-nya itu paling jam 3. Jam 3 baru off wis. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh baru off gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus memiliki rasa senang terhadap hewan itu dan memahami. Kalau misalnya makanan ini hari ini kok nggak mau, coba besoknya diganti dengan yang seperti ini. Kita nggak terlalu muluk kan mas. Nah, kita harus sedikit memahami lah tentang apa sih keinginan kambing itu. Memang nggak bisa bicara. Iya. Tapi kalau misalnya kita kasih makan daun ini sekarang kok nggak doyan, oh berarti besok carikan daunnya ini. Jadi walaupun doyan itu ya jangan disentor itu. Nanti pun juga akan bosen juga. Pak. Kita harus sama kayak kita, Pak. Iya, kecuali kalau indukan mas. Oh, kalau indukan yang penting makan minum. Jadi kita nggak perlu pengemukan terlalu full. Kenapa? Karena nek terlalu gemuk bisa-bisa nggak bisa hamil. Nggak bisa hamil. Iya. Nah, itu semua peternak sudah mematok seperti itu pak ya. Iya. Dari semua kalau dari video saya sendiri teman-teman bisa lihat memang para peternak menjaga seperti itu kalau indukan pak ya. Iya, jadi kalau terlalu gemuk nanti efeknya juga enggak. Ya kita memang bagus lah untuk memandang kambing yang Iya, lihat bagus pak ya. Tapi utamakan aja yang sehat. Jadi sehat ya. Yang penting sehat. Sehat pak ya. Yang penting sehat. Iya. Nanti dari yang dulu kelarasan kebagusan dari kambing seluruhnya itu akan dimiliki ya kalau kambing sudah sehat pak ya. Iya, jadi kita pertama menyehatkan kambing, yang kedua ada perawatan. Kalau kita mau merawat bulu, ya memang kita nggak cukup dengan memandikan dengan sabun, mas. Jadi sistemnya satu ya. Kalau untuk ini banyak teman-teman yang tanya, Pak Agus, bulu kambing saya kok merah, kena anu itu kok nggak lepas. Ya bukan satu kali langsung lepas kan, mas. Nah, jadi dimandikan sering, paling enggak tiga kali dalam satu minggu, itu menggunakan jangan air jeruk mas. Air jeruk nipis aslinya itu kan ya. Aslinya lalu kita gosok-gosokkan di situ, kita gepuk-gepuk itu, akhirnya lama kelamaan akan putih. Akan putih pak ya. Setelah putih jadi dirawat ya, trader pak ya. Iya, memandikannya itu gitu loh. Jadi utamakan kalau kambing jantan menggunakannya pakai sanglet itulah. Sanglet yang jeruk nipis, tapi nanti juga dibantu dengan jeruk nipisnya kalau memang menghilangkan noda merah itu. Kalau untuk kelembutan saya menggunakan conditioner mas. Conditioner. Iya, harus habis disampo itu pak ya. Nah, habis disabun kita bilas, setelah itu agak kesap sedikit kita pakai conditioner. Habis itu 5 menit kita siram mas. Oke. Nah. Mungkin anggapan dari mungkin dari yang lain pak ya, dari teman-teman kan ini pak. Kalau lihat dari peternakan jenengan pak ya, ini kan ada kambing yang memang dari dulu jenengan simpan di sini pak ya, untuk peternakan jenengan. Terus ada kambing yang silih berganti atau yang baru pak ya, keluar masuk pak ya. Ini penerapan dari pakan, perawatan dan yang lainnya ini kan dianggap saya dari dulu kayaknya sama pak. Ini seperti apa sih pak awal-awal mungkin di kandang yang lain pak, ini di peternak yang lain mungkin kan nggak seperti itu pak. Ini seperti apa sih pak perawatan kalau di jenengan pak? Sebenarnya kalau pola makan itu yang penting satu mas, rutin harus sama.
takaran itu harus sama. Jadi walaupun banyak makanan jangan terlalu dimplek gitu. Besoknya kurang. Besoknya jadi, kurang. Ya, jadi sama. Kalau kita mempelajari, kita ngasih makan dalam 1 hari. Memang awalnya ya sik bengok-bengok gitu loh. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari sudah biasa. Sudah biasa. Iya. Jadi ada juga cara teman saya yang bertanya tentang bagaimana cara mengumpulkan kambing dalam satu kotak agar bisa rukun kan. Dia kan nggak mungkin langsung rukun tuh Mas. Iya, ada jangka waktu Pak. Iya, jadi kita cari sing kereng itu mana, yaitu kita ikat dulu. Nah, kita tampari dulu, habis itu bisa lah 1 kotak 2 atau 3 ekor. 3 ekor ya. Iya. Jadi yang penting perawatan kalau saya sendiri, perawatan yang utama adalah rutin dan speknya sama gitu. Speknya sama. Iya. Jadi kalau misalnya ngasih makannya jam 4, ya udah jam 4 aja wis. Jadi nggak harus kalau terlihat sudah rame itu jam 3 di awal-awal Pak ya. Iya. Itu nggak usah ya, pas jam 4 aja Pak iya, ya. Kalau saya pribadi memang harus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah terus sama istri sama-sama keluar, jadi kita lihat jam ya, ya? Sudah waktunya makan, udah kita tunda besok lagi. Jadi lebih mengutamakan Mas, lebih mengutamakan. Karena apa? Karena memang saya nggak ada kegiatan lain selain merawat kambing. Memang kalau kita ingin terjun di bidang peternakan memang harus terjun langsung seperti jenengan ini Pak. Iya, ya? maksudnya dalam perawatan dia dilakukan sendiri Pak ya. Iya, jangan lupa komunikasi dengan saya untuk pertanyaan misalnya tentang makanan ini gitu loh. Jadi kalau dulu saya pun ya sama Mas kayak gitu. Jadi nggak ada yang ngasih tahu gimana caranya. Seperti apa? Iya, nggak ya? ada. Terus menemukan transformasi untuk komposisi pakan yang cocok seperti ini Pak, seperti sekarang. Ini kan saya lihat juga banyak yang dibedakan di luar sana. Di teman-teman saya juga ada yang 2 kali, 3 kali. Iya. Ini di jenengan ini 1 kali juga kambingnya sangat bagus Pak. Itu dulu jenengan seperti apa Pak? Lihat dari teman mungkin atau memang penerapan dari jenengan sendiri? Lihat dari teman Mas. Kita juga tidak munafik ya untuk selalu sharing, karena juga ada kalau ada teman-teman yang saya dibilang apa suhu, dibilang apa di masternya itu belum. Saya juga masih sama-sama belajar. Karena kita memahami karakter dari kambing yang satu ke kambing yang satu itu juga berbeda-beda. Ada kambing yang sudah kenyang juga masih apa ya, sik bengok-bengok. Ada juga kambing yang yang walaupun lapar dia diam. Iya, Mbak ya. Iya, kita harus tahu kondisi ngontrol perutnya kambing itu benar-benar sudah kenyang apa. Nah, gitu loh. Terutama kalau teman-teman ada kambing yang biasanya makannya lahap, setelah itu kok kurang begitu lahap. Itu harus kita naik, kita kontrol, kita cari tahu. Kebanyakan kambing yang pola makannya berkurang itu kebanyakan kambing yang kembung. Kembung Pak ya? Kembung. Penyebabnya itu apa Pak kalau dari kembung? Dari ramban juga bisa, dari cuaca juga bisa, tapi tidak tahu pastinya ya. Jadi intinya satu, kalau ada kambing kok enggak nafsu makannya kurang, kita harus kontrol lah. Kontrol ya. Kita lihat perutnya, kalau memang kembung kita ya ngasih obat aja. Mungkin kalau di peternakan jenengan ini kan mungkin kandang sederhana juga Pak ya, dari lihatnya juga sederhana, beda drastis dengan teman-teman yang mungkin peternak kambingnya tahu yang kelihatan sangat bagus. Tapi kalau di kandang jenengan Pak ya, ini di dalam kandang memang kandangnya terlihat biasa Pak ya, tapi kalau sudah dikeluarkan seperti yang tadi memang kambingnya bagus-bagus Pak ya. Pak, ini kalau semuanya Pak, teman-teman Pak baru membeli di jenengan, ini kan mungkin sudah jenengan beri informasi seperti apa dari WA. Mungkin kalau yang belum beli ke jenengan ini Pak ya. Ini tipnya seperti apa sih Pak? Kalau kita beli 2 ekor itu biasanya kan susah dilampakan Pak. Kalau sini kan banyak. Itu tipnya awal untuk peternak yang pemula itu seperti apa sih Pak? Ya banyak juga ya teman-teman yang tanya tentang makanan tambahan. Kalau saya sendiri kalau untuk betina enggak usah makanan tambahan. Tapi kalau kita melihat situasi dan kondisi seperti rambanan berkurang, kita bisa menyuplai dengan kangkung kering itu Mas. Kangkung kering. Nah, kangkung kering. Jadi rambannya itu biasanya 1 bentel cukup setengah saja. 1 bentel cuma setengah saja. Cukup setengah. Jadi kita bantu dengan kangkung kering, tapi juga harus
dikasih dengan ampas tahu. Ampas tahu. Jadi kangkung kering dengan ampas tahu itu sudah cukup untuk memberi makanan tambahan. Kalau memang ramban kurang. Tapi kalau di sini sendiri kan saya 95% kan memang apa ya, fokus ke rambanan. Jadi yang alami. Yang alami. Iya. Kan banyak juga yang teman-teman pakan basahnya itu Pak, termasuk pakan comborannya itu ada yang 2 kali, rambannya cuma 1 kali kan juga ada Pak. Ada. Ini konsep pakan jenengan ini seperti apa Pak? Apa mungkin membuat kambing itu biar seperti yang di alamnya yang makan hijauan, atau mungkin ini spek khusus pakan untuk peternakan jenengan? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada yang khusus, nggak Mas. Tapi karena kita melihat situasi dan kondisi. Karena situasinya untuk di Lumajang memang ramban terlalu sudah mencukupi gitu loh. Seperti kangkung kering saya banyak teman yang nawani, tapi saya kan nggak nyetok karena sudah cukup dengan ramban. Jadi kalau untuk di Lumajang sendiri yang paling bagus kan daun sengon albazia itu. Jadi situ sudah cukup Mas. Karena dengan makan itu nanti dikasih air minum udah wis. Jadi nggak perlu tambahan dengan kangkung kering atau ampas tahu. Kecuali kalau yang jantan ada tambahan ampas tahu, juga tumpi jagung. Juga kalau ada kulit kedelai itu, angkup kedelai itu, juga polar itu sudah cukup. Ya untuk penambahan bagaimana untuk merawat kondisi pejantan? Ya merawat kondisi pejantan jangan hanya saat mau dibutuhkan atau sudah dibutuhkan untuk ngawin. Jadi perawatan itu harus setiap hari Mas. Kalau misalnya dikasih susu, biasanya susu bubuk sekian, ya udah saya walaupun ngantuk-ngantuk ya dikasih, tadi malam aja jam 2 saya nyepeti ini, karena saya merasa kewajiban. Kita harus dalam merawat apapun kita harus punya merasa kewajiban. Kita wajib untuk memberikan ini sama kambing itu. Karena apa? Karena kalau saya sendiri pribadi, karena memang kita hasil apapun, kita bisa apapun bertahan sampai sekarang ya dari hasil kambing. Jadi kalau hati ini ya memang sudah mantap ke kambing gitu. Mantap ke kambing. Iya. Artinya kita sudah mantap ke kambing. Iya, ke kambing. Jadi seperti itu. Jadi walaupun misalnya ada mau dikasih burung murai batu, ini rawatan mungkin saya nggak bisa karena bukan jalurnya. Iya, belum jalur. Jadi saya tetap ke kambing ini. Jadi hampir semalam itu waktu saya memang buat kambing. Buat kambing. Iya.